Halo, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan saya Kak Yano yang saat ini akan belajar bersama di Ekstra Pramuka dengan adik-adik di SMP Kanisius Santo Yulis. Nah, sudah lama kalian juga tidak pernah mengikuti ekstra karena kalian habis lulus di kelas 6 masuk di SMP Kanisius Santo Yulis. Baik, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita akan memulai untuk ekstra pagi ini dengan berdoa. Oke, kita awali untuk ekstra kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita persiapkan hati, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami ucap syukur dan terima kasih karena pada pagi ini Kau telah kumpulkan kami bersama-sama dengan adik-adik pramuka, khususnya di SMP Kanisius Santo Yulis untuk memulai ekstra pramuka ini. Kami mohon rahmat pertolongan-Mu biarlah kiranya urapi kami pribadi sehingga di dalam ekstra pramuka ini dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, salam pramuka. Ya, adik-adik mungkin baru kali ini kalian bertemu dengan kakak dan pertama kali ini pula kalian melihat pramuka di SMP Kanisius Yulis bersama kakak. Kakak akan memperkenalkan diri karena kalian belum tahu siapa kakak sebenarnya. Apakah kakak mengajar khusus mapel di SMP Kanisius Yulis? Nah, untuk itu mari kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kita bertemu, kita bertatap muka, kita berguru bersama, kita pasti akan lebih akrab dan lebih enak di dalam kegiatan pramuka. Baik, kalian akan memperkenalkan nama kakak yaitu Laurentius Yosef Suyatno. Ya, itu nama lengkapnya. Kalau nama pendeknya, biasanya orang-orang Semarang kalau memanggil Kayano. Ya, Kayano tidak hanya mengajar di SMP Kanisius Yulis, tetapi ada di beberapa sekolah seperti SMP Maria Mediatrik, SMP Bilarminus, SMA Sedes, dan masih ada beberapa sekolah lain. Nah, tetapi di SMP Kanisius Yulis ini kayaknya sudah lama mengajar kepramukaan karena sudah lama pula kita tidak berjumpa karena kondisi pandemi saat ini. Baik, untuk ekstra pramuka nanti kayaknya tidak hanya sekedar berbicara seperti ini, tetapi nanti kita juga ada prakteknya. Bagaimana praktek tali temali nanti kita bisa lebih dekat, bisa lebih tahu tali temali, simbol-simbol apa yang akan kita pelajari, kemudian sandi-sandi apa yang akan kakak berikan kepada kalian. Nah, nanti kita akan belajar bersama sepanjang kegiatan ekstra pramuka di SMP Kanisius Yulis. Nah, saat ini kayaknya baru sendiri karena DKA-nya, DKA, Dewan Penggalanya belum terbentuk. Sebetulnya sudah terbentuk, tetapi karena Dewan Penggalanya sekarang sudah kelas 9. Tetapi karena di saat ini kelas 9 mungkin mengurangi kegiatan untuk persiapan ujian. Nah, nanti kita akan membentuk Dewan Penggala khususnya untuk kelas 8. Untuk kedepannya nanti adik-adik kalau sudah kelas 8 itu juga sama, akan dipilih menjadi Dewan Penggalang. Dewan Penggalang itu suatu kepengurusan di kepramukaan yang di tingkat penggalang. Kalau di sekolah itu pengurus OSIS. Nah, kalau di kepramukaan di tingkat penggalang namanya Dewan Penggalang. Ada Dewan Kehormatan Penggalang, ada Dewan Penggalang. Nah, nanti kita akan, kalau kalian nanti sudah kelas 8, kakak akan mengajak kalian untuk membentuk suatu kepengurusan di Dewan Penggalang yang dipimpin oleh seorang pratama. Oke, kita akan kembali untuk materi kita. Kakak akan memberikan yang pertama teori. Teori nanti kalian akan memberikan secara online, ya, melalui Google Classroom. Kakak akan mengirim materinya melalui Google Classroom. Kemudian besoknya setelah kalian berikan materi, langsung kalian berikan tugas. Jadi hari ini kalian dikirim materi, hari itu juga kalian akan menerima tugas. Tugasnya apa? Tugasnya tugas teori, tetapi secara online menggunakan Google Classroom. Nah, terus untuk praktek
kakak akan memberikan seperti tali temali, semapur, kemudian sandi. Itu nanti kakak akan memberikan secara langsung dengan menggunakan video juga supaya kamu paham dan jelas. Misalkan tali temali nanti kakak akan dari jarak jauh, tali simbol-simbol dasar. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti kakak akan mendekat. Videonya akan didekatkan sehingga kamu akan lebih jelas. Oh, cara membuat simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul anyam, simpul kembar, kalian akan paham. Karena kalau dari jarak jauh kalian tidak bisa melihat, kecuali kalau semapur. Kalau semapur harus agak jauh, karena kalau dekat justru tidak akan kelihatan. Tetapi harus jauh seperti ini ya. Itu untuk semapur. Kemudian untuk materi sandi. Kak, sandi apa bisa untuk praktek? Ya bisa. Sandi apa? Sandi morse. Morse menggunakan sandi peluit. Kemudian sandi morse menggunakan bendera. Nah, itu nanti akan kita praktekkan bagaimana cara mempraktekkan menggunakan sandi morse bendera, sandi morse peluit. Nah, itu yang akan kita praktekkan. Kemudian untuk tali temali, kembali ke tali temali. Kalau tali temali nanti kalian sudah memberikan tali temali, kalian harus praktek tugasnya membuat simpul-simpul dulu yang pertama. Setelah membuat simpul-simpul, baru kalian mempraktekkan membuat pioneering. Nah, itu ya, membuat pioneering. Pionernya pakai tongkat Kak? Enggak. Pionernya tidak menggunakan tongkat. Kalau kalian dari membeli tongkat 10, wah, orang tua kamu bisa marah-marah. Menggunakan sumpit ya. Sumpit tahu ya kalian ya, kalau kalian beli mie ayam pasti sering menggunakan sumpit. Nah, itu nanti menggunakan sumpit. Talinya kalau pakai tali pramuka akan terlalu besar. Tapi nanti kita akan menggunakan tali benang kasur. Seperti itu. Bukan karena talinya, bukan karena sumpitnya. Yang kalian harapkan adalah kamu memahami simpul-simpulnya. Ya, kalau kalian menggunakan tongkat, menggunakan tali pramuka, tetapi tidak paham penggunaan simpulnya, tidak paham mempraktekannya, lah nanti malah sia-sia apa yang sudah kalian ajarkan. Itu untuk tali temali. Kemudian praktek bagaimana cara menaksir. Nah, menaksir ya. Ada menaksir tinggi pohon, ada menaksir berat, ada menaksir lebar sungai. Yang kita praktekkan nanti bukan menaksir lebar sungai, nanti malah kamu dimarahi sama orang tua kamu. Masa menaksir harus turun ke sungai? Tidak harus turun ke sungai. Tetapi yang akan kita praktekkan adalah bagaimana cara kita menaksir tinggi pohon. Itu aja, mungkin di rumah kalian banyak sekali pohon-pohon. Di tetangga mungkin ada pohon, bisa kalian praktekkan untuk menaksir tinggi pohon. Kak, mau tanya, kalau seandainya membuat peta-pita atau peta panorama. Nah, kalau peta-pita itu harus ada perjalanan. Kalian harus melakukan perjalanan dulu. Kalian nanti tidak akan memberikan tugas peta-pita. Mungkin kalau peta perjalanan mungkin bisa, ya kalian bisa memberikan peta perjalanan, tugas buat peta perjalanan. Bagaimana caranya Kak? Bisa. Kamu tinggal membayangkan dari rumah. Dari rumah membuat perjalanan dari rumah ke sekolah. Misalkan rumah kamu berada di Telogosari daerah mana misalkan Sidoarjo ya. Sidoarjo kamu keluar, kemudian lurus terus sampai di perempatan Telogosari, mau belok ke kiri atau lurus. Kalau lurus ke arah Kedurungan. Nah, seperti itu. Caranya hanya dengan membayangkan kalau membuat peta perjalanan. Peta jalan tapi kalau peta-peta kalian harus mengukur dengan langkah 1, 2, 3, nanti kanan kirinya ada apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau peta perjalanan dari rumah ke sekolah, kamu juga memberi keterangan, tapi yang penting-penting saja keterangannya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pembuatan peta. Jadi
nanti kakak akan memberikan tugas-tugas seperti itu. Tidak memberatkan, tetapi justru kegiatannya itu menyenangkan. Nah, nanti kayaknya juga kan hari ini kayaknya akan memberikan sedikit tugas buat kalian. Ya, tugas kalian nanti yang terakhir kayaknya akan memberikan tugas pertanyaan. Silakan nanti kalian kirim melalui WA Pak Yohanes atau melalui ke WA ke Pak Yatno. Seperti itu ya. Baik, kita akan melanjutkan untuk kegiatan kita perkenalan ini. Tadi kayaknya sudah memperkenalkan beberapa materi-materi yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Kayaknya akan sedikit memberikan kenang-kenangan lagu, ya, supaya kamu ingat, supaya kamu paham. Siji loro telu ojo lali karo aku, setunggal kalih tiga ampun supen kalih kula, 1 2 3 jangan lupa sama saya, 1 2 3 don't forget me, warna bakti hantu rimba, marinir hantu laut, kopaska hantu di udara, pramuka kura-kura ninja, setiap kegiatan tidak pernah masuk orang, rapotku bagus semua, mamaku semakin cinta, komandan naik mobil Bintara naik motor, Kopaska naiknya sepeda, pramuka jalan kaki saja. Ya, itu ya. Itu nanti dibuat kenang-kenangan kita pagi ini perkenalan dengan Kayano. Oke, untuk pertanyaan yang ingin Kayano sampaikan. Ya, yang pertama, siapa nama Kamabigus di SMP Kanius Santo Yuris? Ya, siapa nama Kamabigus di SMP Kanisius Santo Yuris? Yang kedua, siapa nama Kagudep di SMP Kanisius Yuris? Kagudep ya, tadi Kamabigus, sekarang Kagudep. Yang ketiga, siapa nama pembina pramuka dari SMP Kanisius yang berasal dari luar sekolah? Siapa nama pembina pramuka di SMP Kanisius Santo Yuris? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berapa nomor gudep SMP Kanisius Santo Yuris? Itu. Nanti kalian bisa tanya, kalau tidak tahu, kalau kalian punya kakak, bisa tanya ke kakak, ya, Kak, nomor gudep SMP Kanisius Yuris berapa? Nah, kalau kamu tidak jelas, tidak tahu, bisa tanya berapa nomor gudepnya. Seperti itu. Oke? Nah, itu mungkin awal perkenalan dari Kayano. Kalau kita tidak kenal, maka kita tak sayang. Maka perkenalan kita pada pagi ini semoga membuat berkesan bagi kalian, sehingga kita bisa semakin sayang di dalam kegiatan pramuka, semakin bisa mengembangkan ekstra pramuka di SMP Kanisius Santo Yuris, sehingga SMP Kanisius Yuris semakin dikenal di Kota Semarang, bahkan di luar Kota Semarang, dan banyak murid-murid yang masuk ke SMP Kanisius Yuris. Ya, oke, mungkin untuk perkenalan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan berlanjut di ekstra pramuka yang selanjutnya. Salam pramuka. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Baik, kita ini sejenak, kita persiapkan hati, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kembali kami tak henti-hentinya untuk selalu mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berlatih ekstra pramuka ini. Semoga apa yang
dalam perkenalan ini dapat menjadikan anak-anak khususnya kelas 7 yang baru masuk di Kanisius Julius ini dapat semakin semangat di dalam kegiatan belajar dan semakin meningkatkan ekstra kepramukaan di SMP Kanisius Julius, sehingga SMP Kanisius Julius ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih Bapak, kalau bentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Berkatlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan agar kami sampai di rumah dengan keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Pramuka.